Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Sunaria dengan NIM 0222233, kelas J reguler sore B dari Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan webinar review jurnal dengan judul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian untuk menciptakan petani unggul demi mencapai ketahanan pangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah seminar manajemen yang diampuh oleh Bapak dosen Sandi Setiadi SEMM. Baik, kita lanjut saja ke video webinar yang akan saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa menghadiri acara webinar kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen Sandi Setiadi selaku pengampu mata kuliah seminar manajemen dan audien yang hadir pada webinar kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya acara seminar ini atau webinar ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada webinar kali ini kita akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian untuk menciptakan petani unggul demi mencapai ketahanan pangan. Adapun susunan acara pada webinar kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, dan yang kedua ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat ada kesimpulan, dan kelima ada penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama acara webinar ini dengan membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan arti dari surat Al-Fatihah, yaitu pembuka. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah satu balik. Ala hadiniyah ala kulli sholihah bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, webinar pada kesempatan kali ini kita sudah membuka secara bersama-sama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan kelancaran dalam acara webinar kali ini. Untuk selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan pada webinar kali ini untuk menyampaikan materi yang berjudul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian untuk menciptakan petani unggul demi mencapai ketahanan pangan.
Pada kesempatan kali ini, saya telah mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan. Nah, ini dia hasil reviewnya, saya perlihatkan. Nah, ini dia hasil review jurnal yang telah saya buat. Judul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan. Jurnal ini ditulis oleh Rovinus Neto Wuli. Nama jurnal Pertanian Unggul, volume 2, nomor 1, tahun 2023. Link download https titik dua slash jurnal sti verb ac.id slash index slash php slash jurnal pertanian unggul slash artikel. Nah, pada hasil review jurnal ini tentunya saya sudah menyediakan PowerPoint yang telah saya buat untuk memudahkan saya untuk menyampaikan materi review jurnal ini. Nah, langsung saja kita eh, lanjut ke PowerPoint yang telah saya buat. Judul PowerPoint, Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan. Langsung saja kita ke bagian latar belakang. Pentingnya sektor pertanian di Indonesia. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap PPD dan penyediaan lapangan kerja. Tantangan yang dihadapi yaitu penurunan jumlah petani yang aktif, dan yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan petani. Adapun tujuan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Venus School ini, yang pertama adalah untuk menganalisis penerapan manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan petani unggul demi mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Dan yang kedua, untuk memberikan wawasan tentang strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Nah, selanjutnya yaitu masalah utama. Masalah utama yang terjadi pada jurnal ini, yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan petani. Banyak sekali petani yang kurang terdidik dan tidak memiliki keterampilan yang memadai di daerah-daerah tertentu, ya seperti perkampungan, ya contohnya seperti daerah saya sendiri. Permasalahan yang kedua yaitu dominasi petani berusia tua. Sektor pertanian didominasi oleh petani yang berusia tua dengan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, saya rasakan juga di daerah saya sendiri, ya seperti itu. Banyak petani yang sudah tua dan keterampilannya juga rendah dan pendidikannya juga rendah. Permasalahan yang ketiga pada jurnal ini, keterbatasan akses terhadap informasi dan permodalan. Petani seringkali kesulitan mengakses informasi dan sumber pembiayaan. Nah, sama juga daerah saya seperti itu. Para petani kesulitan untuk mencari modal dan juga informasi-informasi ya seperti informasi untuk pengobatan atau yang lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Sumber daya manusia yang terdidik dan terampil sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, diperlukan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan handal, sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan untuk bersaing dan menghasilkan produk pertanian unggul dan berdaya saing. Untuk itu, diperlukan adanya pembalikan kualifikasi para petani yang sekarang ini dianggap kurang berpendidikan dan keterampilan menjadi petani yang terdidik dan terampil. Nah, selanjutnya yaitu reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven. Pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Sasaran ini akan terwujud apabila dilakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven yang didukung dengan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif sejalan dengan perkembangan inovasi teknologi dan berorientasi pasar. Nah, selanjutnya data dan statistik. Nah, saya mendapatkan data ini pada tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik. Data ini pengelompokan para petani berdasarkan umur pada tahun 2018. Kelompok umur yang pertama yaitu kelompok umur kurang dari 25 tahun. Jumlah jiwa yang menjadi petani di bawah umur 25 tahun yaitu 273.839 jiwa. Adapun kelompok umur 25 tahun sampai 34 tahun yaitu 2.947.254 jiwa. Namun pada usia 35 sampai 44 tahun yaitu 6.689.635 jiwa. Dan pada umur 45 tahun sampai 54 tahun yaitu 7.813.407 jiwa. Sedangkan pada usia 55 sampai 64 yaitu 6.134.987 jiwa. Nah, sedangkan pada usia lebih dari 65 yaitu 3.822.995 jiwa. Nah, pada data ini menunjukkan bahwa para petani yang muda dan yang tua sangat jauh gitu. Apalagi para petani yang di bawah umur 25 tahun dengan para petani yang 65 tahun. Perbandingannya jauh gitu. Nah, mengapa di data ini eh, petani yang berusia 25 tahun atau petani yang muda jumlahnya sangat sedikit. Entah mengapa ya, mungkin karena eh, sektor pertanian ini entah kurang menarik atau gengsi bagi anak muda sehingga jarang sekali anak-anak muda yang terjun ke sektor pertanian. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi untuk peningkatan sumber daya manusia. Rekomendasi yang pertama yaitu reformasi pendidikan vokasi. Meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran untuk menghasilkan petani terampil dan profesional. Rekomendasi yang kedua yaitu peningkatan keterampilan praktis. Fokus pada pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri pertanian. Nah, jadi rekomendasi yang kedua ini kita itu harus fokus pada pelatihan yang dibutuhkan oleh para petani. Nah, rekomendasi yang ketiga yaitu kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu program penyuluhan. Pentingnya penyuluhan yang efektif.
Penyuluhan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan petani. Nah, jadi penyuluhan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan para pengetahuan petani. Nah, jadi ketika ada petani yang kurang paham atau itu masalah bibit ataupun obat, nah jadi ketika ada penyuluh, ya dia bisa menanyakan untuk menambah wawasan dia tentang permasalahan yang dialami oleh para petani. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi untuk penyuluhan. Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan kepada petani. Nah, pada kali ini para penyuluh harusnya memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi kepada para petani. Selanjutnya adalah akses terhadap pembiayaan. Nah, rekomendasi untuk meningkatkan akses ke pembiayaan bagi petani, yang pertama yaitu mendorong skema pinjam dan bantuan keuangan yang lebih mudah diakses oleh para petani. Poin kedua yaitu menyediakan informasi tentang berbagai skema yang tersedia untuk para petani. Jadi pemerintah harus mengadakan atau mendorong skema pinjam atau dan bantuan keuangan untuk para petani. Ya, alhamdulillah sebenarnya sekarang sudah ada tapi jarang-jarang apalagi seperti ke daerah-daerah perkampungan ada skema pinjam untuk pertanian. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bila ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan membalas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Adapun kesimpulan pada review jurnal kali ini, yang pertama itu kendala utama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian merupakan salah satu kendala utama yang menghambat kemajuan sektor ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap informasi serta permodalan. Selanjutnya yaitu kaum muda kurang berminat menggeluti bidang pertanian selain karena kurang menjanjikan secara ekonomis, bidang pertanian dianggap pekerjaan yang kurang bergengsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, dan apabila ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat rinci dan jelas. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemateri kita. Dan mudah-mudahan kita juga bisa membangun pertanian di Indonesia ini untuk menjadi lebih efektif dan lebih maju lagi. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.